Baiklah, saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai mikroba. Yang pertama, apa itu mikroba? Yang kedua, bagaimana mikroba bisa menyebabkan kita sakit? Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah mikroba tersebut. Mikroba. Apa itu mikroba? Mikroba merupakan makhluk yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena makhluk ini tidak terlihat oleh kasat mata kita. Padahal, mikroba tersebut berada di sekitar kita. Mikroba terdiri dari 3 jenis. Yang pertama jamur, bakteri, dan virus. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jamur. Jamur merupakan mikroba yang paling besar, di mana jamur ini terdiri dari jamur baik dan jamur jahat. Jamur baik ini terdiri dari jamur yang bisa membantu kita untuk membuat makanan. Salah satunya adalah roti, di mana jamur ini disebut dengan ragi roti. Sedangkan jamur jahat adalah jamur yang dapat menyebabkan penyakit. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah flu. Baiklah, yang kedua adalah bakteri. Bakteri adalah jenis mikroba yang lebih kecil daripada jamur. Bakteri sendiri terbagi juga menjadi dua, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik ini dapat membantu membuat makanan menjadi jauh lebih enak, contohnya dari susu menjadi yogurt. Sedangkan bakteri jahat adalah bakteri yang juga dapat membuat kita sakit. Salah satu nama bakteri ini adalah Salmonella typhi. Jika kalian mengenal sakit tikus, itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Baiklah, yang ketiga adalah virus. Virus merupakan mikroba yang sangat kecil dibandingkan dengan jamur dan bakteri, di mana virus ini cukup jahat. Jika dia menginfeksi tubuh kita, maka akan menyebabkan kita sakit. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus adalah batuk dan pilek. Nama virusnya adalah rhinovirus. Baiklah, berikut akan saya tampilkan cuplikan dari perbandingan ukuran jamur, bakteri, dan virus. Mari kita bayangkan ukuran jamur itu sebesar rumah dan bakteri ukurannya hanya sebesar balon ini. Terus, seberapa besar ukuran virus? Lihat ini. Ternyata ukuran virus hanya sebesar kertas-kertas kecil ini dan ada di dalam balon. Loh, kok gitu sih? Karena virus adalah mikroba dengan bentuk paling kecil dan bisa hidup juga di dalam bakteri. Lalu, bagaimana ya virus tersebut dapat menyebabkan dan menularkan penyakit? Salah satu contoh dari virus yaitu batuk dan pilek. Batuk dan pilek ini digunakan disebabkan oleh mikroba jenis virus, di mana ketika kita batuk dan bersin, maka akan mengeluarkan tetesan-tetesan kecil yang di dalamnya berisi virus. Nah, dari sinilah virus bisa menyebar ke mana saja melalui benda-benda ataupun orang di sekitar kita. Yuk lihat ilustrasi dari benda-benda berikut ini. Pertama, ada botol semprot yang diisi dengan air yang dicampur dengan pewarna makanan. Kedua, ada sarung tangan. Ketiga, ada tisu kering. Dan keempat, ada kertas karton berwarna putih. Kita gunakan botol semprot yang diisi dengan air berwarna hijau sebagai contoh orang yang batuk dan bersin yang mengeluarkan tetesan kecil. Kita semprotkan isinya di atas kertas karton ini. Mari kita lihat. Tetesan ini menyebar cukup jauh ke ujung kertas. Jadi, semua virus yang ada di dalam tetesan kecil juga ikut menyebar ke ujung kertas sana. Kira-kira kalau kita menggunakan telapak tangan ketika batuk dan bersin, virusnya ikut menular juga nggak ya? Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Mari kita coba ilustrasikan dengan menggunakan sarung tangan ini. Kita letakkan telapak tangan di depan botol semprot dengan alas kertas. Lalu, semprotkan. Lihat, telapak tangan kita berhasil menangkap tetesannya. Tapi, kenapa kertas di bawah juga ikut berwarna? Artinya, dengan telapak tangan kita tidak bisa menangkap semua tetesan dari batuk ataupun bersin. Dan, setelah menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian kita menyentuh benda lain, seperti kita meletakkan tangan ini di atas kertas, atau bersalaman dengan orang lain. Lihat, apa yang terjadi? Virus yang ada di dalam tetesan berwarna ini juga ikut menyebar ke benda lain yang kita sentuh atau telapak tangan orang lain yang kita ajak salaman. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan tisu ketika batuk dan bersin? Berikut tidak akan saya tampilkan cuplikan videonya. Lihatlah, tetesan dari batuk dan bersin berhasil terperangkap di dalam tisu ini. Tapi, tisu ini harus segera dibuang ke tempat sampah supaya tidak menginfeksi orang lain. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan mikroba. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.